Oke, dikarenakan The Owl House season kedua baru saja mengalami jeda, jadi untuk sekarang gue bakal membahas beberapa hal yang terdapat dalam kartun ini. Dan untuk video kali ini, gue bakal membahas suatu requestan yang paling banyak diminta pada saat gue membahas The Owl House, yaitu konsep sihir atau magic yang ada di dalam kartun ini. Jadi mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Sihir atau magic. Kayaknya gue gak perlu menjelaskan definisi dari kata ini. Karena gue yakin kalian semua udah pada tahu apa itu sihir atau magic. Tapi karena gue pengen video ini lebih panjang, jadi gue bakal tetap menjelaskan ya. Sihir atau magic adalah suatu kemampuan yang digunakan oleh manusia atau makhluk hidup yang lain dalam menggunakan suatu kemampuan yang berhubungan dengan hal-hal spiritual. Umumnya, sihir ini memiliki berbagai jenis, dan semua yang ada di sekitar penggunanya dapat dijadikan media dalam menggunakan sihir. Sihir sendiri sudah menjadi unsur yang sangat mainstream dalam suatu media. Sudah banyak film, kartun, dan anime yang menggunakan konsep sihir di dalam ceritanya. Meskipun begitu, penggunaan konsep sihir dalam suatu media tidak pernah terkesan membosankan. Pasti ada aja suatu media yang dapat mengembangkan konsep sihirnya sendiri agar terkesan berbeda dan unik. Dan tak terkecuali kartun The Owl House. Dikarenakan kartun ini berpusat pada penggunaan sihir, pastinya mereka memiliki konsepnya sendiri. Untuk The Owl House, penggunaan sihir biasanya berpusat pada pengendalian elemen dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sihir dapat dirapalkan menggunakan metode spell atau mantra. Umumnya, media lain menunjukkan kalau penggunaan sihir harus mengucapkan mantra lewat mulut mereka. Tetapi The Owl House menggunakan cara lain, yaitu menggambar suatu lingkaran yang di dalamnya terdapat simbol yang tidak terlihat. Sebenarnya penggunaan lingkaran dalam merapalkan sihir bukanlah suatu hal yang baru. Tapi bedanya The Owl House hanya perlu membuat lingkaran tanpa menyebutkan nama mantranya untuk bisa merapalkan sihir. Ini memberikan suatu kesan yang unik dan berdampak ketika sedang ada pertarungan sihir, di mana para penyihir ini hanya perlu menggambar lingkaran untuk mengeluarkan sihir. Hal ini terkadang membuat pertarungan antara kedua penyihir terkesan lebih cepat serta lebih epik. Meskipun begitu, sampai saat ini masih belum begitu dijelaskan bagaimana sang pengguna sihir dapat menentukan jenis sihir apa yang mereka ingin rapalkan tanpa menyebut nama sihirnya. Dengan tidak adanya kejelasan ini, kita dapat berasumsi kalau sang pengguna sihir hanya perlu memikirkan sihir apa yang ingin mereka rapalkan. Setelah itu, mereka hanya perlu membuat lingkaran saja, dan sihir pun dapat dirapalkan. Memang ini terkesan jadi kurang begitu jelas dan malah jadi kayak agak nggak nyambung gitu. Tapi ya, begitulah bagaimana mereka menjelaskan basic sihir yang ada di dalam kartun ini. Meskipun terlihat mudah di mana para penyihir hanya perlu menggambar lingkaran saja, tapi faktanya tidak semua penyihir dapat merapalkan semua sihir dengan mudah. Selain adanya aturan dari kekaisaran di mana para penyihir hanya boleh menguasai sihir sesuai dari coven yang sudah ditentukan, tapi kenyataannya untuk bisa merapalkan sihir, seorang penyihir harus melakukan latihan yang cukup panjang. Mereka tidak semena-mena langsung bisa merapalkan sihir. Butuh latihan yang giat serta waktu yang cukup lama untuk bisa menguasai sihir. Maka dari itu dibangunlah sebuah sistem akademik untuk mempermudah para penyihir belajar mengenai sihir, serta agar mereka dapat menguasai sihir sesuai dengan aturan kekaisaran. Sekarang gue mau bahas mengenai sumber penggunaan sihir, atau bisa dibilang syarat seseorang dapat menggunakan sihir. Yang pertama bisa dibilang adalah yang paling krusial, yaitu bile sac. Bile sac sendiri merupakan sebuah organ seperti kantung empedu yang menyatu dengan jantung. Organ ini akan memberikan penggunanya sebuah kemampuan untuk merapalkan sihir hanya dengan menggambar lingkaran saja. Umumnya bile sac ini dimiliki oleh para penyihir dan iblis bertipe kaki dua, atau bisa disebut biped. Tidak begitu diketahui asal-usul bagaimana bile sac ini bisa muncul sendirinya di dalam tubuh seorang penyihir. Dan juga sampai saat ini masih belum dikonfirmasi bahwa ada seorang penyihir yang terlahir tidak memiliki bile sac. Kalau untuk Hunter sendiri, dia memang tidak dapat merapalkan sihir. Tetapi kita tidak diberitahu apakah dia masih memiliki bile sac meskipun tidak dapat berfungsi. Meskipun para penyihir di masa lalu tidak memiliki bile sac, para penyihir ini memiliki berbagai cara alternatif untuk bisa merapalkan sihir. Dan terdapat 3 cara alternatif yang bisa digunakan. Pertama adalah glyphs. Yes, cara yang digunakan oleh main karakter kita. Glyphs sendiri bisa dibilang merupakan cara merapalkan sihir dengan manual. Kalau sihir pada umumnya, pengguna hanya harus menggambar lingkaran saja. Tapi untuk glyphs, sang pengguna harus menggambar lingkaran serta simbol di dalamnya. Glyphs sendiri dimasukkan ke dalam kategori sihir liar. Untuk penjelasannya bakal gue bahas nanti. Cara ini sering digunakan oleh para penyihir di masa lalu yang mereka dulunya tidak memiliki bile sac. Metode glyphs memiliki banyak keuntungan. Salah satu keuntungan terbesar dari metode glyphs adalah ia bisa digunakan oleh siapapun. Penyihir, iblis, bahkan manusia dapat menggunakannya. Karena pada dasarnya, glyphs mengendalikan elemen yang ada di sekitar. Sedangkan sihir umum menghasilkan sihir lewat bantuan bile sac.
Keuntungan berikutnya adalah Glyphs dapat digunakan untuk merapalkan sihir yang besar. Oh ya, gue lupa menyebutkan, semakin besar lingkaran sihir, maka semakin besar pula sihir yang dihasilkan. Kalau sihir umum, hanya dapat membuat lingkaran sebesar kemampuan tangan penggunanya. Sedangkan Glyphs bisa sebesar apapun tergantung kehendak penggunanya. Glyphs bisa digunakan untuk merapalkan suatu ritual sihir yang besar, seperti yang digunakan oleh para penyihir di masa lalu untuk merapalkan sihir. Keuntungan terakhir dari Glyphs adalah ia tidak memiliki batasan. Glyphs bisa dirapalkan kapan saja, selama penggunanya dapat menggambar lingkaran. Kalau sihir umum biasanya memiliki batasan, dan juga dapat tidak berfungsi. Salah satu contohnya adalah Ida yang Bileseknya sudah tidak berfungsi karena kutukan. Dan oh ya, karena cara menggunakan Glyphs ini adalah dengan menggambar, jadi sang pengguna dapat membuat Glyphs di mana saja asal medianya dapat memumpuni, seperti area berdebu, area bersalju, dan tanah yang mudah dibentuk. Namun di balik semua keuntungan besar itu, terdapat sebuah kelemahan yang bisa dibilang cukup fatal. Pertama, dikarenakan Glyphs harus menggambar lingkaran sihir beserta simbol di dalamnya, pastinya ini bakal memakan waktu yang lebih lama, bahkan lebih lama daripada merapalkan sihir dengan menggunakan kata-kata. Jadi Glyphs ini kurang cocok untuk digunakan dalam pertarungan. Meskipun begitu, karakter utama kita dapat menutupi kekurangan ini dengan menggambar Glyphs di sebuah kertas. Dengan begitu, ia dapat merapalkan sihir di mana saja. Kelemahan berikutnya, untuk bisa merapalkan Glyphs, pengguna harus mencari dan menghafal simbol dari setiap elemen. Untuk mencari simbol ini bukanlah hal yang mudah. Belum lagi buat mereka yang memiliki memori jangka panjang yang buruk, pastinya ini bakal menjadi suatu kendala. Dan kelemahan terakhir adalah Glyphs tidak berfungsi di luar Boiling Isle. Seperti yang diperlihatkan dalam episode Young Blood Old Soul, di mana ketika Luz dan Lilith sedang berada di bumi, Lilith masih setidaknya dapat merapalkan sihir tanaman kepada King. Tetapi untuk Luz, Glyphs miliknya langsung hancur seketika. Ini menandakan kalau Glyphs memang hanya dapat diaktifkan di Boiling Isle, karena cara kerja metode ini adalah mengendalikan lingkungan di Boiling Isle. Sedangkan untuk sihir pada umumnya adalah menghasilkan sihir lewat bantuan Bilesek. Saat ini kita baru ditunjukkan kalau Glyphs hanya dapat mengendalikan elemen dasar seperti cahaya, es, tanaman, dan api. Meskipun di waktu lain, Luz telah menemukan Glyphs untuk melakukan sihir invisible. Oh ya, pengguna Glyphs dapat menggabungkan kedua Glyphs yang berbeda untuk menghasilkan suatu Glyphs yang baru, seperti yang ditunjukkan oleh Luz ketika ia menggabungkan Glyphs api dan es untuk menghasilkan sihir asap atau kabut. Oh ya, sedikit info tambahan, kalau misalnya kalian masih bingung kenapa metode penggabungan Glyphs yang dilakukan oleh Ida gagal, well, itu dikarenakan Ida menggabungkan kedua simbol Glyphs dengan cara saling tindih, dan hal ini membuat Glyphs menjadi bingung harus mengeluarkan sihir apa. Seperti yang diperlihatkan ketika Ida menggabungkan sihir es dan sihir cahaya, di mana sihir es ini malah menjadi besar dan tidak terkendali. Dan untuk menggabungkan kedua Glyphs yang berbeda, Ida harusnya melakukan metode yang seperti Luz gunakan, yaitu menggabungkan kedua Glyphs dengan satu ikatan. Dengan begitu, pengguna dapat menghasilkan sihir yang baru. Dan apabila suatu sihir sudah tidak terkendali, maka sang pengguna harus membuat 4 ikatan elemen dasar seperti yang dilakukan oleh Lilith. Dengan begitu, sihir yang lepas kendali dapat dikontrol. Cara kedua dalam menghasilkan sihir tanpa adanya Bilesek adalah dengan tongkat sihir atau Palisman. Palisman adalah sekumpulan sihir yang membentuk dirinya menjadi semacam hewan, dan hewan ini dapat merubah bentuknya menjadi objek yang bernama Palisman. Dikarenakan Palisman pada dasarnya adalah kumpulan sihir yang menjadi objek, maka dari itu pengguna tidak perlu membuat lingkaran atau bahkan membuat Glyphs untuk merapalkan sihir. Mereka hanya perlu memikirkan sihir apa yang ingin mereka keluarkan, dan sang Palisman akan melakukan tugasnya. Ketimbang sihir umum dan Glyphs, penggunaan Palisman justru lebih simpel dan terkesan mudah. Tetapi untuk bisa menggunakan Palisman, seorang penyihir harus membuat Palisman sendiri dari batang pohon Palisman. Namun dikarenakan pohon ini sudah langka, maka dari itu para penyihir muda harus mencari Palisman yang sudah berbentuk hewan, atau bisa dibilang ditinggalkan oleh pemiliknya dulu. Tentu ini menjadi kekurangan yang cukup besar dalam penggunaan Palisman, karena seseorang harus bisa menyatu atau memiliki keterikatan dengan Palisman tersebut. Seorang penyihir harus menunjukkan tekad dan niat yang spesifik agar Palisman bisa terhubung dengannya. Palisman adalah suatu unsur yang paling fleksibel dalam dunia sihir. Mereka dapat menjadi objek dalam membantu penggunaan sihir, dan di sisi lain, Palisman bisa menjadi pendamping setia bagi para penyihir. Umumnya dalam dunia akademis, seorang penyihir baru bisa mendapatkan Palisman apabila ia sudah dapat merapalkan atau menguasai beberapa elemen dasar dan juga salah satu sihir dari ke-9 Coven. Dan oh ya, satu keuntungan lain dari Palisman adalah ia bisa membantu penyihir dalam menuju suatu tempat dengan cepat. Yes, yang gue maksud di sini adalah kemampuan untuk terbang. Dan cara terakhir dalam penggunaan sihir tanpa Bilesek adalah lewat sihir buatan atau artificial magic. Dari semua metode sihir yang gue sebutkan, metode ini bisa dibilang masih menjadi misteri bagaimana cara penggunaannya. Dan satu-satunya orang yang menggunakan sihir ini adalah Belos dan juga Hunter.
Dari yang bisa kita ketahui bahwa artificial magic adalah sihir yang berasal dari teknologi. Sihir ini sangat berbeda dengan sihir-sihir pada umumnya. Sejauh ini, kemampuan paling kuat dari artificial magic adalah kekuatan telekinesis. Kemampuan ini ditunjukkan oleh Belos dan Hunter ketika ingin melempar ataupun mengangkat lawannya dengan mudah. Beberapa kemampuan lain yang pernah ditunjukkan adalah mengurangi efek kutukan The Owl Beast, mensummon cacing raksasa, teleportasi jarak dekat, dan manipulasi tangan iblis. Oke, jadi begitulah beberapa metode dalam penggunaan sihir di kartun The Owl House. Sebelum gue menutup video ini, gue pengen membahas apa itu Wild Magic. Wild Magic atau sihir liar pada dasarnya adalah sihir yang sering digunakan oleh para penyihir di masa lalu. Dua metode yang dikategorikan sebagai Wild Magic adalah Glyphs dan Palisman. Kenapa demikian? Well, untuk Glyphs sendiri, dia merupakan sihir yang mengendalikan elemen yang ada di Boiling Isle. Sedangkan Palisman adalah sekumpulan sihir yang menjadi suatu objek dan berasal dari pohon Palisman. Kalian bisa melihat kesamaan ini? Yes, sihir liar adalah sihir yang pure dari Boiling Isle. Kenapa sihir pada umumnya tidak dimasukkan ke Wild Magic? Well, itu dikarenakan sihir umum berasal dari Biosec, dan bukannya The Boiling Isle. Pemilik Biosec dapat menggunakan sihir di luar Boiling Isle, sedangkan Glyphs harus diaktifkan di dalam Boiling Isle. Untuk Palisman, ia memang berasal dari The Boiling Isle, tetapi sihirnya masih bisa diaktifkan meskipun di luar Boiling Isle. Contohnya adalah Owlbird milik Ida yang sedang mencuri barang milik Luz di episode pertama. Jadi begitulah pembahasan dari konsep dasar sihir di kartun The Owl House. Mungkin cukup sekian dari pembahasan gue kali ini. Kalian bisa request aja di bawah pembahasan The Owl House apa yang pengen kalian minta gue bahas. Mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!